Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Dwita Maharani dengan nomor induk mahasiswa 211-5654039. Pada saat ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi dari kasus PT Cahaya Dewata sebagai bagian dari ujian akhir semester pada mata kuliah praktik dasar-dasar akuntansi. Baiklah, pertama-tama di sheet nomor 1 ini kita bisa lihat ini adalah sheet menu. Di sheet ini setiap judul yang kita klik akan langsung otomatis tersambung pada sheet lain. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi dia itu otomatis. Cara pembuatannya yakni dengan menyisipkan link pada sel. Seperti ini, klik kanan, lalu ada pilihan sisipkan link. Seperti itu. Lalu kita masuk ke sheet kedua, yakni identitas atau informasi pengguna berisikan nomor urut, nomor induk, dan nama saya serta departemen dan jabatan. Selanjutnya, di sini ada informasi umum perusahaan, berisikan informasi-informasi dari PT Cahaya Dewata itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki sheet bernama daftar akun. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, nomor dan nama serta saldo awal, yakni debit dan kreditnya itu ditulis dengan manual sesuai dengan buku pedoman yang telah diberikan. Nah, selanjutnya pada klasifikasinya di sini terdapat aset, liability, income, cost of sale, expense, other expense, dan other income. Di sini saya menggunakan validasi data. Nah, selanjutnya pada saldo normalnya debit kreditnya juga menggunakan validasi data. Nah, untuk header dan detailnya juga menggunakan validasi data. Selanjutnya, kita masuk pada sheet neraca saldo per 1 Desember 2019. Ini neraca saldo awal. Jadi di sini berisikan nomor akun, nama akun, debit kreditnya, serta validasinya ya di sini. Jadi di sini nama dan nomor akun saya mengambil dari daftar akun sebelumnya yang telah kita buat. Jadi diotomatiskan sehingga tidak perlu untuk membuatnya secara manual. Nah, selanjutnya untuk debit kredit juga sama, saya mengambil dari daftar akun, hanya saja saya menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini jika saya terjemahkan rumus ini berarti cari C6 atau nomor akun ini pada kolom daftar akun dari range A sampai J78, ambil kolom ketiga. Jadi kolom ketiga itu kolom debit. Kalau kredit, dia kolom ke-4. Nah,
ini juga sama, jadi kalau debit kreditnya tinggal diambil dari daftar akun ini, kolom ke-6 dia. Kalau dia kredit, kolom ke-7, kolom ke-6 juga. Nih. Nah, selanjutnya daftar pemasok dan daftar saldo utang saya jadikan menjadi satu di sini sesuai dengan, jadi datanya diambil sesuai dengan buku pedoman yang telah diberikan. Jadi di sini untuk kodenya saya menggunakan validasi data, kebijakan kredit atau terminnya menggunakan validasi data. Untuk nilai piutangnya sendiri ini dan informasi lainnya ini didapatkan melalui buku pedoman ya, dan diketikkan secara manual. Lalu untuk perhitungan jumlahnya saya menggunakan rumus sum di sini. Nah, ini juga untuk nama vendor saya menggunakan validasi data. Jadi akan otomatis langsung berubah seperti ini. Pada nomor vendor menggunakan indeks, kotanya menggunakan if, dan alamat menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, selanjutnya kurang lebih sama untuk daftar saldo piutang dan daftar pelanggannya. Saya juga gabungkan menjadi satu. Lalu di sini kode kebijakan termin itu menggunakan validasi data. Setelah itu nama, NPWP, alamat, dan nilainya semuanya didapatkan dari buku pedoman yang telah diberikan. Lalu untuk jumlahnya seperti biasa saya menggunakan fungsi sum. Di sini juga kurang lebih sama, untuk namanya menggunakan validasi, nomornya menggunakan indeks, dan alamatnya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya daftar saldo persediaan barang dagang. Data persediaan barang dagang di sini menggunakan metode FIFO atau metode first in, first out. Di mana metode ini suatu perusahaan menjual terlebih dahulu barang yang datang pertama atau yang lebih dulu ada. Jadi barang pertama yang ada atau yang disimpan perusahaan itulah yang paling pertama akan dijual atau dikeluarkan seperti itu. Jadi di sini semuanya datanya saya dapatkan dari buku yang telah diberikan. Untuk jumlahnya seperti biasa saya menggunakan rumus sum. Di sini pada kartu persediaannya menggunakan manual ya, semuanya diketikkan manual. Kecuali untuk jumlah totalnya ini saya otomatisi, jadi jumlah total ini didapatkan dari unit dikali harga barang. Seperti ini contohnya. Kartu persediaannya juga sama. Baiklah, sekarang kita lanjut ke jurnal. Di sini kita terdapat jurnal pembelian ya. Jadi jurnal pembelian adalah
kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya. Nah, jadi intinya itu jurnal pembelian itu adalah jurnal yang khusus untuk kita melakukan pembelian. Jadi jika kita melakukan pembelian akan dijurnal pada jurnal ini seperti itu. Jadi untuk jurnal pembelian di sini diambil dari faktur atau bukti pembelian yang dimasukkan secara manual. Lalu direkapitulasi hasilnya dihitung dengan fungsi sum. Antara debit dan kreditnya harus balance ya di rekapitulasinya. Jadi di sini saya ambil contoh pada tanggal 5 Desember kita melakukan pembelian ke PT Asoka Sati dengan nomor faktur MPA 2/12. Di debitnya ada akun persediaan barang dagangnya 30 juta, PPN masukannya 3 juta, beban angkutnya 0, lalu di kreditnya ada utang dagang ya. Jadi sebesar 33 juta dari penjumlahan persediaan barang dagang dan PPN masukannya. Lalu di sini juga ada pada tanggal 13 kita membeli dari PT Barata dengan nomor faktur L14/12. Persediaan barang dagangnya 46 juta, PPN masukannya 4.600.000, lalu utang dagangnya menjadi 50.600.000. Nah, setelah itu nanti kita tinggal jumlahkan saja hasil dari ini semua menggunakan rumus sum ya. Nah, setelah dijumlahkan, kita harus melakukan rekapitulasi. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi inilah rekapitulasi dari jurnal pembelian. Jadi contohnya seperti ini ya. 11310 ini merupakan nomor akun dari nama akun persediaan barang dagang. Jumlahnya 76 juta. Kita masukkan ke sini 76 juta. Dia di debit ya. Jadi di debit lalu 21320 ini adalah nomor akun PPN masukan. Jadi dia 7.600.000, kita masukkan 7.600.000. Di sini karena tidak ada beban angkut, jadi saya tidak masukkan. Selanjutnya di kreditnya utang dagang dengan nomor akun 21210 dengan jumlah 83.600.000. Nah, jadi setelah itu kita jumlahkan lagi menggunakan fungsi sum, maka didapatkan hasil di sini 83.600.000. Jadi balance ya antara debit dan kreditnya. Nah, lanjut ke jurnal berikutnya. Nah, di sini ini merupakan jurnal penjualan. Jadi, jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum sehingga menyederhanakan buku besar. Nah, sederhananya begini. Jika tadi jurnal pembelian itu diambil dari faktur pembelian atau pembelian yang terjadi kita masukkan ke jurnal tersebut, jurnal penjualan juga sama. Jadi di sini apapun yang jika kita melakukan penjualan kepada toko-toko lain atau sejenisnya, jika kita melakukan penjualan intinya kita harus memasukkan kepada jurnal ini. Jadi penjualan di sini diambil dari tentunya faktur penjual atau bukti penjualan ya. Bukti penjualan barang dagang yang sama kayak pembelian lah intinya. Nah, di sini contohnya pada tanggal 3 Desember 2019 kita melakukan penjualan kepada toko Windari yang nomor faktur F12/1 ya.
Di debitnya ada piutang dagang sebesar Rp65.400.000 dan diketahui beban pokok penjualannya di debit itu 38 juta. Lalu kreditnya penjualan barang dagangnya 59 juta. Persediaan barang dagangnya 38 juta. PPN keluarannya 5.900.000. Lalu pendapatan angkutnya 500. Jadi seperti biasa sama dengan jurnal pembelian tadi, kita semua transaksi penjualan kita masukkan ke sini, lalu setelah itu pada masing-masing akunnya kita jumlahkan dengan rumus sum, lalu kita lakukan rekapitulasi sesuai dengan nomor akun yang ada. Seperti ini. Di sini dapatkan hasil sebesar debit kreditnya 285 juta 20.000 rupiah. Masuk ke jurnal penerimaan kas. Jadi, jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Nah, pada intinya jurnal penerimaan kas ini adalah di mana semua jika kita menerima kas atau mendapat pemasukan tuh akan dimasukkan dari jurnal ini. Jadi jurnal penerimaan kas ini erat banget kaitannya dengan jurnal penjualan. Jadi jika kita menjual barang kan kita akan mendapatkan kas ya atau uang dari hasil penjualan itu, nah maka akan dimasukkan ke sini di penerimaan kas. Jadi sangat berhubungan erat. Nah, di sini saya ambil contoh pada tanggal 5 Desember 2019 kita ada menerima kas dari toko Adira sebesar kasnya itu di debit tuh 32.670 dan ada potongan penjualan atau diskon ya di sini ya Rp330.000. Maka di piutang dagangnya menjadi 33 juta atas pengurangan diskonnya tadi ya. Seperti biasa sama dengan jurnal lainnya, seperti biasa sama dengan jurnal lainnya tadi. Mohon maaf, kita lanjutkan. Seperti biasa sama dengan jurnal lainnya. Jadi di sini jurnal penerimaan kas ini pada masing-masing akunnya kita jumlahkan, lalu kita melakukan rekapitulasi. Di sini pada masing-masing nomor akun didapatkan hasil 275.710.000 pada debit kreditnya. Lalu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jadi, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Nah, untuk jurnal pengeluaran itu sendiri didapatkan dari biasanya jurnal pembelian. Jadi kalau kita membeli kan kita biasa harus bayar ya. Nah, itulah dari situ kita pasti mengeluarkan kas. Jadi, nah disitulah dia berkaitan dengan jurnal pembelian. Jadi jika kita mengeluarkan kas dari mana saja, maka akan
seperti di sini ada pengisian kas kecil, itu juga kan kita mengeluarkan kas. Jadi itu dimasukkan ke jurnal ini ya, jurnal pengeluaran kas. Di sini saya ambil contoh. Pada tanggal 9 Desember kita mengeluarkan kas untuk PT Caraki karena kita melakukan pembelian dengan nomor cek C12-1, di mana di sini ada utang dagang kita 87 juta. Lalu di kreditnya kita mendapatkan diskon pembelian sebesar Rp1.740.000. Jadi dari utang dagang ini dikurangkan diskon pembelian, jadi dimasukkan ke kasnya menjadi Rp85.260.000 dan seterusnya. Nah, sama juga seperti biasa ini dijumlahkan lalu dilakukan rekapitulasi pada masing-masing nomor akunnya. Di sini mengapa ada banyak nomor akun? Karena di sini debit lain-lainnya, nama akunnya di sini seperti beban bunga, kelengkapan toko yang tidak bisa kita tulis satu-satu di sini. Nah, seperti itu. Di sini didapatkan hasil 187.610.000 debit kredit. Masuk next jurnal. Jadi di sini ada jurnal umum. Jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi sama satu periode tanpa membedakan jenis transaksinya. Kalau tadi jurnal-jurnal yang tadi telah kita buat itu spesifik ya, jadi hanya untuk pengeluaran kas, hanya untuk penerimaan, hanya untuk pembelian dan penjualan. Kalau memorial atau umum ini bisa digunakan untuk hal-hal lain dari pokoknya di luar jurnal yang tadi yang telah kita buat seperti itu. Jadi di sini hanya ada satu jurnal umumnya. Jadi pada tanggal 5 Desember 2019 ada retur pembelian kan dari PT Asukasati. Kita masukkan ke jurnal ini karena tidak ada jurnal khusus retur ya. Nah, di sini pada kolom debitnya kita masukkan utang dagang yakni Rp4.840.000. Lalu persediaan barang dagangnya di kredit Rp4.400.000, PPN masukannya Rp440.000. Kita seperti biasa kita jumlahkan dengan fungsi sum, lalu kita masuk ke rekapitulasi jurnal umumnya dengan nomor akun dan jumlahnya, lalu kita jumlahkan dengan fungsi sum lagi mendapatkan hasil Rp4.840.000. Nah, setelah melakukan penjurnalan tadi, kita masuk ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas perusahaan. Buku besar merupakan dasar dari pembuatan laporan raca dan laporan laba rugi. Nah, atau dengan kata lain ya, bisa dikatakan buku besar ini adalah di mana tempat kita memposting secara khusus masing-masing akun. Jadi kan jika di jurnal kan rekapitulasinya ada akun ABC, kalau di sini masing-masing akun ini punya kolom tersendiri seperti nomor akun 1110 ini. Jadi mereka akan jadi tadi kan kita telah melakukan rekapitulasi. Nah, rekapitulasinya pada masing-masing jurnal itu kita masukkan ke sini. Jadi jika ada nomor akun 11110 pada masing-masing jurnal ini kita akan masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk saldo awal, di sini untuk nomor akunnya saya menggunakan validasi data.
Untuk nama akunnya saya menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi jika diterjemahkan rumus ini, cari H5 atau nomor akun pada neraca saldo awal. Pada kolom neraca saldo awal dari A sampai E dan ambil kolom kedua. Kolom kedua itu kolom nama. Jadi dia seperti ini. Menjadi kas ya, kas kecil. Nah, di sini di keterangannya kita isi jurnal-jurnal yang akan dimasukkan ya. Jurnal yang telah kita buat tadi. Lalu pada kolom saldo, debit kreditnya itu didapatkan dengan rumus VLOOKUP diambil dari neraca saldo awal. Yang tadi kita buat secara manual, yang diambil dari buku pedoman ya. Jadi di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP di mana sama juga mencari H5 atau mencari nomor akunnya ini di neraca saldo awal lalu mengambil nomor 2 yakni hasil debitnya. Kalau kredit itu kalau nggak salah dia 3. Nah, seperti ini. Jadi tinggal diganti saja. Lalu untuk di sini ada jurnal pembeliannya. Pada kolom debit itu cara mencarinya itu dengan menggunakan rumus SUMIF. Nah, seperti ini. Kita seperti yang saya sudah bilang tadi, kita mengambilnya dari hasil rekapitulasi. Seperti itu. Jadi di sini pada nomor akun 11120 ini tidak ada di jurnal pembelian ataupun jurnal-jurnal seperti itu. Di kredit juga sama, hanya dibedakan dengan posisinya saja debit kreditnya. Lalu untuk penghitungan saldo debit kreditnya di sini caranya itu adalah dengan menjumlahkan akun-akun ini ya. Jadi untuk debit pertama-tama saldo debit harus dikurang dulu dengan saldo kredit, lalu ditambah dengan saldo debit yang dikurangkan dengan kredit. Seperti itu. Kredit juga sama, hanya saja dia terbalik ya. Jadi kredit dulu dikurangkan dengan debit, baru ditambah dengan kredit yang dikurangkan dengan debit. Seperti itu. Lalu di sini hasilnya bisa kita lihat. Nah, selanjutnya masuk ke neraca saldo. Jadi, neraca saldo adalah suatu daftar yang menyediakan informasi keseluruhan data dari buku besar perusahaan. Misalnya neraca saldo nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Nah, sumber data dari neraca saldo ini berasal dari saldo akhir setiap akun yang terdapat pada buku besar. Jadi yang mana saldo akhirnya? Saldo akhirnya itu yang ini. Jumlahkan otomatis. Jadi ini kita masukkan ke neraca saldo. Masukkan ke neraca saldo ya. Ini plus 34 dan 30. Nah, cara mencari di sini saya menggunakan rumus if, VLOOKUP, dan SUMIF. Jadi pertama-tama kita cari dulu dia debitnya di neraca saldo awal, lalu kita tinggal jumlahkan jurnal-jurnal yang telah kita buat seperti jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran, serta memorial. Jadi di sini saya mencontoh ya, kalau kalau di debit itu jurnal pembelian, jurnal penjualan maksud saya harus dikurang dulu dengan sesama jurnal penjualan. Jadi ini jurnal penjualan pertama ini adalah debit, dikurang kredit, lalu baru ditambah dengan jurnal pengeluaran. Jadi antar jurnal penjualan dan pengeluaran itu ditambah, tapi dengan penjualan itu dikurang ya. Nah, sebaliknya untuk
kredit dia sebaliknya ya. Jadi di sini seperti biasa kita cari kreditnya dulu di neraca saldo awal. Setelah itu di sini antara jurnal pembelian debit dan kreditnya ditambah dulu. Dan nanti antara jurnal pembelian hasilnya itu dengan jurnal penjualan itu baru kita kurang seperti itu. Jadi hanya terbalik posisi saja. Nah, di sini pada neraca saldonya didapatkan hasil sebesar 3.560.510.510 rupiah pada debit dan kreditnya jadi balance. Nah, next. Di sini ada jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian ialah jurnal yang kita buat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau masing-masing akun lah, agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Di mana pada jurnal ini saya menggunakan metode garis lurus ya, di mana saldo pada akun ini akan. Nah, seperti contoh di sini pada tanggal 31 Desember 2019 pada nomor akun 62700 ada beban sia-sia setupnya itu sebesar 10 juta. Lalu di sini ada kosong, aku masih penyusutan gedungnya di kredit 1 juta. Seperti biasa kita lakukan rekapitulasi juga sesuai dengan nomor-nomor akun yang ada. Sini didapatkan hasil 187.724.000 rupiah. Balance ya. Lalu masuk berikutnya. Lalu kita masuk ke worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Di sini neraca lajur terhadap nomor akun, nama akun. Di sini neraca saldo sebelum penyesuaian ini diambil dari neraca saldo setelah buku besarnya. Nah, rumusnya sama seperti neraca saldo yang tadi saya bilang, tidak ada perubahan. Jadi intinya neraca saldo itu diambil dari hasil akhir buku besar. Nah, selanjutnya penyesuaiannya diambil dari rekapitulasi jurnal penyesuaian tadi yang telah kita buat. Nah, kan ini diambil dari rekapitulasinya. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini diambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaiannya. Jadi dari perhitungan ini. Jadi di sini neraca saldo debitnya ditambah dengan penyesuaian debit, lalu kreditnya ditambah penyesuaian kredit seperti itu. Pokoknya intinya neraca saldo setelah penyesuaian ini hasil perhitungan dari neraca saldo sebelum dan penyesuaiannya, lalu dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu laba rugi. Di sini saya menggunakan rumus if di mana A7 atau nomor akunnya itu ya, jika dia kurang dari 4.000 seperti itu, maka dia harusnya 0. Mengapa seperti itu? Karena jadi untuk akun 4.000 ke bawah itu
adalah akun beban dan pendapatan. Jadi laba rugi ini mohon maaf saya ulangi. Eh, jadi di laba rugi ini tuh berisikan beban dan pendapatan ya. Jadi kalau dia kurang dari 4.000 itu akun akun kas, liabilitas, dan ekuitas. Itu akun aset, liabilitas, dan ekuitas tuh di atas 4.000 nomor akunnya. Jadi kita cuma mengambil di bawah 4.000 seperti ini. Nah, di sini dia berisi seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau sebaliknya ya, kalau untuk neracanya di sini debit kreditnya pasti dia kurang dari 4.000. Nomor akunnya harus kurang dari 4.000. Mengapa? Karena di nomor akun yang kurang dari 4.000 itu berisikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi neraca ini berisikan aset, liabilitas, dan ekuitas seperti itu. Sini hasilnya Rp2.344.570.000 dan Rp344.570.000 Rp2.378.150.000. Nah, ini di sini saya akan mengambil contoh. Jadi gimana sih neraca saldo setelah penyesuaian itu? Jadi di sini kan ada akumulasi penyusutan gedung, itu kan neraca sebelum penyesuaiannya itu Rp30.500.000. Maaf. Rp30.500.000 ya. Terus ternyata setelah disesuaikan dia tuh bertambah 1 juta. Jadi di neraca saldo setelah penyesuaiannya menjadi 31.500.000. Seperti itu. Dan sama juga seperti yang lainnya di sini. Jadi intinya neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah hasil dari sebelum penyesuaian dan penyesuaiannya itu kita jumlahkan. Nah, selanjutnya laporan laba rugi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, laporan laba rugi ini berisikan penjualan bersih, harga pokok penjualan, beban operasional, pendapatan non-operasional, dan beban non-operasional. Hasilnya ini didapatkan dari kertas kerja yang tadi atau neraca lajur tadi yang telah kita kerjakan. Ini kita ambil ini di pada kolom laba ruginya tadi ya, yakni kolom I dan J sih. Lalu di sini intinya laba rugi itu diambil dari aset, liabilitas, dan ekuitas akun-akun itu.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil laba setelah pajaknya selesai hitung. Di sini perhitungannya juga menggunakan rumus sum ya. Nah, setelah saya hitung laba setelah pajaknya 300.496.000 rupiah. Nah, selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini bisa kita lihat PT Cahaya Dewata laporan perubahan ekuitasnya periode Desember 2019. Keterangannya neraca saldo awal itu modal saham kita tuh 1.580.000.000 rupiah. Terus laba awalnya kita 125.500.000 rupiah. Terus ada laba tahun bertambah ya ini 273.676.000 rupiah. Nah, di sini akhirnya laba ditahan akhirnya seperti ini. Nah, lanjut ke laporan posisi keuangan. Oh iya, tadi untuk penjelasannya laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan atau pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Nah, selanjutnya di sini masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan di sini berisi aset-aset lancar, total aset lancar, dan aset tetap, lalu ada ekuitas dan liabilitas. Ini semua diambil dari neraca lajur yang telah kita buat. Nah, jadi kalau tadi laba ruginya itu berisi beban dan pendapatan, nah kalau di laporan posisi keuangan ini berisi aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Nah, ini kita bisa ambil langsung dari neraca lajur yang telah kita kerjakan tadi. Nah, di sini saya mendapatkan hasil untuk total asetnya itu 2.461.050.000 rupiah. Total ekuitas dan liabilitasnya juga sama 2.296 mohon maaf berbeda 2.296.050.000 rupiah. Nah, selanjutnya laporan arus kas. Di sini berisikan arus kas dari kegiatan pendanaan, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan operasi. Jadi dari kegiatan operasi itu didapatkan dari jurnal pengeluaran, penerimaan lalu didapatkan hasil di sini. Seperti yang kita bisa lihat. Nah, didapatkan hasil kas di akhir periodenya 339.630.000 rupiah pada akhir periode. Nah, jadi di sini pada sheetnya juga saya semuanya menggunakan rumus. Jadi bisa dilihat pengambilannya dari mana saja, seperti penerimaan dari pelanggan ini diambil dari penerimaan kas ditambah penerimaan kas lagi. Terus sini juga dari penerimaan, dari pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke jurnal penutup. Jadi pada jurnal penutup di sini diambil dari neraca lajur yang telah kita buat tadi. Namun posisinya kita sekarang balik. Jadi gimana maksudnya dibalik? Itu jadi pendapatan di debit dan beban di kredit. Tadi kan kebalik. Nah, seperti ini hasilnya. Ini juga harus kita lakukan rekapitulasi ya. Di sini tuh hasilnya. Nah, setelah itu
Nih, setelah selesai semuanya kita lakukan rekapitulasi jurnal di sini. Nah, selanjutnya masuk ke yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Itu saya pakai dari laporan posisi keuangan, atau saya ambil dari laporan posisi keuangan, tapi sebenarnya ini tuh bisa juga menggunakan rumus yang sama dengan raca saldo yang paling pertama, yang kayak tadi masing-masing jurnal kita jumlah. Tapi tadi kan raca saldo tuh cuman menjumlahkan dari jurnal umum, pembelian, pengeluaran, eh, penjualan, pemasukan. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau di sini ada tambahannya, itu ditambah dengan juga jurnal penyesuaian dan juga satu lagi jurnal. Nah, seperti itu. Nih, kalau saya langsung mengambil dari laporan posisi keuangan. Sini, nah, di sini didapatkan raca saldo akhirnya itu 2.378.550.000 rupiah debit kreditnya balance. Nah, jadi nanti raca saldo setelah penutupan inilah yang nantinya akan menjadi raca saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya atau bulan-bulan berikutnya seperti itu. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata ataupun kalimat. Saya akan mengakhiri dengan Prame Santi. Om Santi, 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 Santi. Semoga diberikan rahayu. Terima kasih.